Ini rumpun baru. Wadidaw. Habis sudah. Apa nih? Aku bantuin anak-anak doang. Alah. Percaya. Woi, udah sih toh. Udah banyak itu, udah kayak hutan Lihat aja begitu. ntar sono. turunnya ke pundak siapa ntar. Ketua gimana ketua? Ya, dari pagi nyata sih mau ke laut. Lihat cuaca kayak gini, nggak memungkinkan untuk ke laut. Waduh, iya bener. Sama ini ketua. Mau galang motor. Sebelum pariwisata rata-rata kita nelayan ya. Semua hampir 70-80% lah nelayan. Nah, saat ini ada sektornya wisata, perekonomian meningkat dari sektor wisata. Tapi yang berbasicnya nelayan itu tidak pernah meninggalkan nelayannya. Di sektor wisata mereka bermain, tapi di sektor nelayan mereka bermain. Kayak saya, sektor wisata, oke, saya mengelola homestay. Saya juga kadang-kadang terima tamu juga secara pribadinya. Tetapi di sektor nelayan, saya tetap bermain. Saya punya perahu, saya punya alat tangkap, dari bubu, pancing, jaring, saya punya. Iya, walaupun lagi kena si Susi kemarin 20 kilo. Sore. Iya, 20 lebih dia. Gope. Saya emang nggak bisa. Ntar lo, sounder gua lagi proses nih. Bisa aja mancing. Allahu Akbar, lo liatin kalau gua turun. Kalau homestay itu sebenarnya saya ceritain dulu. Homestay ini sebenarnya milik orang Bogor. Dia investasi ke Pulau Pari, tapi pengelolaan dia serahkan kepada saya 100%. Nah, saya dapatnya itu 50.000 per pintu. Semuanya ada 7 pintu penginapan. Kalau misalkan ini dalam 1 minggu itu diisi 7-7-nya, terus 1 bulan itu ada 4 minggu, ya 7 kali 4, 28 hari, 28 pintu, ya tinggal dikali 50.000. Jadi penghasilan saya itu nggak ditentukan dalam jumlah per bulan, tapi ditentukan dalam berapa pintu yang didapatkan. Kalau untuk hari itu sama besok ya cukup lah. Tapi kalau untuk hari-hari yang lain ya paling saya ekonomi pendukungnya itu nelayan. Nelayan. Tapi memang di sektor wisata itu yang memang terbilang kerjanya lebih santai, penghasilannya lumayan. Memang satu motor apa beda motor ya? Satu motor berdua dia. Satu motor berdua? Berdua dia. Dulu kita bikin jalan setapak ini umpet-umpetan sama satpam perusahaan, satpam yang mau merebut tanah Pulau Pari. Kita sengaja buka pantai, bikin jalan, ini pokoknya untuk membuktikan bahwa warga di sini tuh nggak diem aja gitu. Pokoknya sebisa mungkin pokoknya melawan. Ya itulah selain bapak-bapaknya pun perempuan nelayan Pulau Pari juga sadar nggak cukup lelaki aja yang harus bergerak, pokoknya perempuan pun juga ikut andil bergerak juga gitu. Kalau ibu-ibu, soalnya contohnya aja di 2017 itu ada pemasangan pelang itu yang di homestay-nya yang diurus sama Pak Sulaiman. Itu
Dulu juga yang bikin pagar betis melawan itu polisi biar nggak masuk, biar nggak itu plang itu sampai berdiri, itu ibu-ibu. Ada yang ibu, contohnya Ibu Sabenah tuh yang paling itu, dia sampai luka, sampai ditendang sama itu sama polisi. Kemarin juga lagi masang plang itu, saya yang korban. Habis polisi itu ngedesek, jadi warga ingin ngedesek, udah saya jatuh. Itu kena sikutnya polisi, sedikit mah polisi kan didorong-dorong, polisi berbalik, udah saya jatuh. Saya pingsan di situ, masuk ke rumah itu puskesmas. Berapa jam? 2 jam saya di puskesmas. Nah ini pelangnya yang mengkasuskan saya juga. Ini di bulan 6 Februari 2017 itu banyak ibu-ibu juga yang jadi korban di dalam pemasangan pelang ini. Karena waktu itu polisi banyak memaksa untuk memasang pelang ini tanpa ada pemberitahuan dari awalnya, sehingga ibu-ibu menghadang dan akhirnya bentrok dengan ibu-ibu. Bentroknya ada di sebelah sana, bentrokannya jadi bentrokan. Mulai buka usahanya 2011 sih. Nah ini cateringnya punya sendiri, kelola sendiri atau gimana? Ini punya sendiri. Iya. Kalau usaha catering itu seberapa menguntungin sih? Ya lumayan lah kalau misalnya untuk nilai harga mah buat kehidupan sehari-hari lah. Selain catering buka warung juga? Iya, buka warung. Kalau untuk sekarang sih ya lumayan kecil karena kan wisatawan juga dikit, jadi berpengaruh. Kalau sebelumnya pendapatan paling banyak seberapa? Paling banyak bisa 15 jutaan sih. Itu per apa? Waktu tahun baru. Tahun baru tuh biasanya nonstop. Itu sehari doang? Enggak, semingguan. Iya, pas rame tahun baru. Ya alhamdulillah sih buat ngeberesin rumah, buat biaya kuliah juga, kuliah kakak saya, dua-duanya alhamdulillah udah sarjana. Dan saya juga masih semester 7. Iya, di Universitas Islam Negeri, Jakarta.
Saya sehari-harinya ini nelayan rumput laut, nanam rumput laut, nyari kerang sehari-hari saya. Terus ngebersihin homestay, jaga warung. Saya nanam rumput laut, habis nanam kan saya terus itu ya panen hasilnya saya kadang-kadang dijual, kadang-kadang dibikin dodol, dibikin manisan. Maka udah ada yang jadi, kalau yang cepet-cepet. Ini pakaiin perwarna, kebanyakan tuh. Batik kebanyakan batik. Dari bikin dodol. Saya jual sama tamu. Tamu seneng tuh beli tuh. Saya harganya 30.000 sekilo. Basah, kering, udah kering tuh. Terus saya bikinin manisan rumput laut. Terus itu banyak tamu pada beli, bakal oleh-oleh pulang. Rumput laut sih saya sih ya, sebenarnya sih udah semenjak tahun 93 itu saya udah mulai nanam sebenarnya gitu kan. Jadi karena rumput laut tuh kena katakanlah hama lah gitu kan. Hamanya itu apa? Karena airnya itu tercemar ya semacam dari limbah-limbah pabrik lah gitu kan. Awalnya sih dari sungai turun ke laut. Nah udah semenjak itu saya nggak tanam lagi. Tahun 2000 saya mulai nih. Sekarang ini kan yang kedua kalinya nih. Ya karena penangkapan ikan kurang, ya udah saya cobalah biar menambah perekonomian keluarga gitu. Kalau emang saya berhasil, siapa tahu nanti teman-teman ngikut gitu, nanam rumput laut. Itu aja tujuan saya. Di situ kan ada yang untuk dari laut langsung dijemur gitu kan, itu jatuhnya agar asin. Untuk Katonia itu harganya sekitar kisaran 15.000 per kilo agar asinnya, Katoninya. Nah kalau emang direndam untuk makanan gitu kan, dia serbaguna, untuk bikin kue bisa, kosmetik bisa gitu kan, untuk es campur bisa, itu kisaran 30.000. Itu saya juga nggak mau ngambil keuntungan sendiri. Saya juga ingin sekali memperdayakan gitu kan. Ada kegiatan, bukan mempekerjakan gitu ya. Artinya kasar, ada kegiatan untuk ibu-ibu. Ibu saya tanya, ibu-ibu mau nggak nih ikat rumput laut? Ternyata dia mau. Ya itu dengan bayarannya 2.000 itu. Iya per ikat. Ternyata seneng ibu-ibu gitu. Banyak aja yang bantu ini. Iya, alhamdulillah.
habis kalau investor masuk ke sini, mungkin tambah sulit. Kita ke sono nggak boleh, ntar ke sini nggak boleh sama dia. Kita makannya hidupnya apa? Ya begini ya, gimana nggak kita lawan bener-bener ya. Soalnya investor pasti kan banyak duit, banyak uang. Mau apa, berusaha apa aja, pasti aja dia itu bisa gitu. Sedangkan kita ekonomi kan masih di bawahnya ekonomi bawah lah. Nah, kalau seandainya investor masuk, lambat laun lah kita pasti usaha kita itu mati.